kira rumah gurita ini adalah tempat wisata, ternyata bukan. Di hari itu aku juga nggak dibolehin masuk karena ini bukan tempat umum. Setelah beberapa hari, aku akhirnya dibolehin masuk oleh bapak penjaga. Nah, dari pintu masuk kita langsung disambut oleh kolam renang yang lumayan besar dan ada beberapa patung juga di sini. 2 patung singa dan ada 1 patung. Nah, ini halaman belakangnya, bisa dibilang halaman belakang sih. Nah, itu guritanya dari lantai 3. Nanti kita akan masuk ke lantai 3 setelah video ini ya. Video kedua aku bakal janji untuk tunjukin ruangannya. Nah, ini di lantai pertama kita akan disambut langsung dengan lukisan burung-burung gitu ya di jendela, dan ini adalah lantai 2-nya. Luas banget ruangannya. Dan yang paling menarik di sini adalah dinding menuju lantai 3. Itu ada gambar lukisan api. Nah, sebelum ke lantai 3, di lantai 2 ini banyak sekali lukisan Yesus karena memang pemiliknya Bapak Frans beragama Katolik. Nah, jadi ini lukisan api tadi. Bagus kan? Lanjut ke video 3. Assalamualaikum bebek, balik lagi dengan aku Inti Nuril. Apa kabar bebek sekalian? Semoga sehat selalu, banyak rezekinya, dan tetap semangat. Sebelum kita mulai, jangan lupa dong ditekan tombol subscribe di bawah ini. Karena dengan kamu tekan tombol subscribe berarti kamu mendukung channel aku ini. Terima kasih. Rumah Gurita menjadi salah satu ikon urban legend di Bandung. Arsitektur dan dekorasi berupa gurita besar di atas atap rumah berlantai 4 ini memang bikin warga sekitarnya bertanya-tanya. Bahkan enggak sedikit orang yang berpikiran bahwa rumah itu terkait tempat ritual pemujaan setan. Tapi benarkah desas-desus tersebut? Siap-siap, ini dia rangkumannya. Kalau kamu lagi jalan-jalan atau kamu lagi pergi ke Bandung, tepatnya ke Jalan Pasteur, mungkin kamu akan ngelihat satu bangunan besar yang desainnya cukup unik, bahkan bisa dibilang agak aneh. Bangunan tersebut dijuluki Rumah Gurita karena di atas atapnya itu ada patung berbentuk gurita yang gede banget. Dan gurita raksasa itu jadi si kakinya tuh kayak lagi gerak-gerak gitu deh. Karena bentuknya aneh dan nyentrik, juga penempatan dekorasi gurita yang ada di atas atap rumah itu agak nggak masuk akal. Banyak orang yang menghubung-hubungkan rumah gurita ini dengan kisah-kisah horor. Terus sebenarnya gimana sih cerita rumah gurita ini awalnya bisa sampai viral banget? Rumah gurita ini sebenarnya udah lama banget dibangunnya ya. Bangunan yang terletak di Jalan Terusan Sukadamai 1 nomor 6 Pasteur Bandung ini semakin viral karena banyak orang yang mendatangi rumah tersebut, banyak media yang meliput rumah tersebut. Bahkan rumah gurita ini juga sempat dijadikan film. Rumah gurita semakin menyeramkan setelah cat tembok rumahnya itu terkelupas. Jadi kan kalau rumah udah kelupas karena kepanasan, kehujanan, itu kan kesannya itu jadi lebih Scoopy gitu ya. Banyak isu yang beredar tentang rumah gurita ini. Tapi berita yang paling heboh, yang paling hits itu adalah cerita tentang rumah gurita ini adalah tempat pemujaan atau tempat ritual-ritual pemujaan setan. Ini nggak terlepas dari nomor yang tertera pada rumah tersebut, yaitu ada nomor 666 dengan pola yang berbeda-beda. Kalau kita sering dengar berita-berita konspirasi, pastinya udah paham dong apa arti dari 666 ini ya. Ya, angka tersebut itu identik dengan satanisme. Katanya supaya kita bisa bergabung dengan kelompok sekte itu, kita harus ditusuk dengan jarum tangannya dan mengeluarkan darah, dan darah itu menjadi persembahan untuk setan.
aliran satanisme juga menggunakan lagu-lagu heavy metal, black metal, death metal, dan juga menggunakan kitab Anton LaVey atau Satanic Bible. Bahkan katanya anggota pengikut aliran sesat di sana wajib melakukan hubungan seks langsung di depan jemaat lainnya. Tapi itu belum ada bukti pastinya. Itu masih katanya. Tapi katanya ini udah sangat melebar kemana-mana ya, udah sangat terkenal sekali gitu di cerita-cerita ini tuh ya. Dan juga belum ada bukti bahwa rumah gurita ini adalah rumah pemujaan atau tempat melakukan ritual pemujaan setan. Jadi belum ada. Tetangga-tetangga dari rumah gurita tersebut juga mereka taunya kalau rumah gurita ini memang betul-betul hanya rumah biasa. Oleh karena itu cerita rumah gurita ini bisa dibilang adalah hoax karena belum ada bukti yang bisa membuktikan bahwa rumah gurita ini adalah tempat pemujaan setan atau tempat pemujaan iblis ya. Terus gimana sih sebenarnya sejarah dan cerita dari rumah gurita tersebut ya? Apa sih maksud sebenarnya nyimpen gurita di atas rumah? Jadi ternyata rumah gurita ini adalah milik seorang orang bernama Franz. Tapi karena kesibukan Bapak Franz di luar kota, jadi beliau jarang menempati rumah tersebut. Hanya pada saat-saat tertentu aja beliau datang ke Bandung yang biasanya untuk mengadakan acara keluarga atau sekedar istirahat. Rumah gurita tersebut tergolong rumah yang udah sangat tua ya, karena itu tuh dibangun dari tahun 80-an. Tapi karena si arsitekturnya itu memang kuat, makanya rumah itu tuh kokoh sampai sekarang. Terus kenapa bisa sampai ada patung gurita di atap rumah? Ternyata gurita raksasa itu adalah hasil kreasi dari mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB ya. Dan diketahui juga kalau Bapak Franz ini adalah salah satu pecinta seni. Ia bahkan memiliki sangat banyak patung di rumahnya. Buat kamu yang penasaran, buat kamu yang percaya konspirasi dan lain sebagainya, bisa berlega hati karena ternyata sudah ada jawabannya bahwa rumah gurita itu tidak ada hubungannya dengan sekte pemujaan iblis atau cerita-cerita horor lainnya ya. Ini emang benar-benar pure dari salah satu pecinta seni aja, oke? Tapi kalau kamu yang bisa merasakan aura-aura mistis, mungkin kalian punya jawaban sendiri ya. Oke deh, terima kasih atas waktunya untuk nonton video aku. Jangan lupa ditekan subscribe-nya. Kamu mendukung channel aku untuk berkembang lebih baik lagi. Aku Inti Nuril undur diri. Sarangi.